Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini merupakan video kelanjutan Bapak Ibu ya, untuk menjawab eh, topik 4, yaitu menerapkan pendekatan culturally responsive teaching pada pembelajaran. Jadi sebelum saya bahas, jadi bagi yang baru menemukan channel ini, saya ucapkan selamat datang. Mohon dukung channel ini karena saya akan berbagi segala tugas ataupun cara mengisi platform ruang GTK di menu sertifikasi ya. Jadi mohon kepada Bapak Ibu yang baru bergabung, yang baru nonton video ini, saya sudah ada membahas 3 video Bapak Ibu ya. Video yang menerapkan prinsip understanding by design, merancang pembelajaran berdiferensiasi, menerapkan pendekatan teaching at the right level pada pembelajaran. Ini sudah saya bahas, sudah saya bagikan tugas-tugasnya. Silahkan Bapak Ibu yang belum menonton, silahkan kembali ke video sebelumnya. Oke, jadi Bapak Ibu, saya sekali lagi saya sudah menjawab semuanya Bapak Ibu ya. Nanti saya bagikan semuanya, saya bagikan Bapak Ibu ya. Cuman karena sesuai janji kita akan masuk ke pembahasan yang topik yang keempat ya, tentang merencanakan pendekatan culturally responsive teaching pada pembelajaran. Ayo kita klik saja, langsung saja, nggak perlu berlama-lama. Oke, baik. Yang pertama kita klik yang ya, pengalaman menjembatani perbedaan budaya peserta didik. Ya, Bapak Ibu, ini sudah saya jawab ya. Bapak Ibu silahkan lihat contohnya di link deskripsi video ya, nggak perlu lagi saya jelaskan panjang lebar, nanti videonya jadi kelamaan. Bapak Ibu langsung download saja di link deskripsi video ya, di video yang ini Bapak Ibu ya. Oke, lanjut. Nanti setelah Bapak Ibu klik, Ibu keluar, ini tercentang hijau. Lanjut ke topik yang kedua ya, pembahasan yang kedua. Oke, di sini kita disuruh klik tautan. Ya, silahkan Bapak Ibu baca. Di sini tidak ada tugas ya. Ya, silahkan Bapak Ibu baca, pahami ya. Kemudian setelah itu kita kembali. Nanti ini tercentang hijau. Selanjutnya ke contoh aksi nyata penerapan CRT dalam pembelajaran. Nah, di sini kita disuruh klik tautan juga Bapak Ibu. Ya, silahkan Bapak Ibu klik. Ya, di sini tidak ada tugas Bapak Ibu ya. Silahkan Ibu klik, Bapak Ibu baca ya. Oke, langsung lanjut aja. Di sini ya, di di CRT pada pembelajaran ya. Yuk kita klik. Ya, ini nonton video, silahkan nonton sampai habis. Nanti setelah selesai silahkan di cancel ya, akan tercentang hijau. Selanjutnya studi kasus penerapan CRT. Ya, di sini berarti ini ada tugas nih ya. Kita klik di tautan. Nanti Bapak Ibu, ini nggak perlu saya jelaskan lagi panjang lebar, ini sudah saya isi. Silahkan cek di link deskripsi video, silahkan di download Bapak Ibu ya, sudah saya isi semuanya. Oke, kita lanjut. Oke, hasil telaah. Nah, di sini hasil telaah seperti biasa Bapak Ibu ya, seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya. Jadi bagi kawan-kawan yang baru menemukan channel ini, akan saya jelaskan sedikit. Yang pertama, hasil telaah yang tadi dah kita publikasikan. Nih, mempublikasikan hasil telaah Bapak Ibu guru pada platform media sosial dan mintalah pendapat dari rekan sejawat Bapak Ibu guru. Ini silahkan di-upload nanti ya Bapak Ibu ya. Hasil telaah yang tadi di-upload, kemudian di-uploadnya di mana Pak? Upload di media sosial, boleh TikTok, Instagram, YouTube, atau media platform lainnya Bapak Ibu ya. Jangan lupa nanti minta pendapat dari rekan-rekan, kemudian di screenshot ya. Yang kedua, mempublikasikan di grup jaringan rekan sejawat. Ini di grup WhatsApp saja Bapak Ibu ya. Minta 1-2 orang tanggapan, kemudian di screenshot. Yang ketiga ini mempublikasikan di blog pribadi. Ini kayaknya
nggak punya lah ya. Kalau punya ya bagus, silahkan dipublikasikan. Kemudian yang keempat, presentasikan pada rapat guru dan minta beberapa orang rekan Bapak Ibu guru untuk memberikan umpan balik. Ya, ini silahkan Bapak Ibu presentasikan ya. Presentasikan kepada rekan-rekan Bapak Ibu di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Apa yang dipresentasikan Pak? Ya, tentang ini, pendekatan culturally responsive teaching pada pembelajaran. Ini materinya di mana Pak? Di sini sudah ada nih, Bapak Ibu ya. Silahkan Bapak Ibu baca sendiri. Nanti silahkan Bapak Ibu presentasikan. Oke ya. Ini langsung masuk kemari ya. Langsung masuk kemari. Ini juga tugas juga lagi Bapak Ibu ya. Memang banyak tugasnya nih. Tapi tenang, saya sudah mengisinya. Bapak Ibu nanti tinggal ambil ataupun download di link deskripsi video. Ini sudah saya isi semua Bapak Ibu ya. Silahkan Bapak Ibu download lah ya. Nggak perlu saya jelaskan, nanti terlalu panjang videonya. Oke, lanjut. Nanti ini setelah Bapak Ibu klik tercentang hijau ya. Oke, langsung lanjut ke mari. Ini membuat peta konsep Bapak Ibu ya. Ya, kalau Bapak Ibu kesulitan membuat di komputer, ya silahkan digambar manual saja ya. Oke, lanjut di contoh aksi nyata. Oke, ini menonton video. Bapak Ibu silahkan tonton video ini sampai habis. Klik, tonton sampai habis, baru keluar. Oke, lanjut. Nanti akan tercentang hijau. Aksi nyata. Oke, lanjut. Aksi nyata ini juga sudah saya buat Bapak Ibu ya. Bapak Ibu nanti tinggal klik di link video ya. Ini sudah saya bagikan apa isinya. Silahkan Bapak Ibu lihat sendiri nanti ya. Jadikan referensi. Terus yang terakhir, latihan pemahaman. Nah, ini penting Bapak Ibu ya. Ya, supaya Bapak Ibu tidak berulang-ulang menjawab, tidak ada yang salah ya. Harapan saya nanti Bapak Ibu sekali jawab aja langsung benar ya. Jadi ini saya jelaskan sedikit dan kita jawab bersama-sama. Oke. Yang pertama, pembelajaran dengan pendekatan CRT dirancang dengan mengacu pada latar belakang pendidikan peserta didik, bukan latar belakang keluarga peserta didik, bukan latar belakang pertemanan belajar peserta didik, bukan latar belakang budaya peserta didik, bukan. Yang benar, latar belakang budaya peserta didik. Ya, ini benar nih. Oke ya, kita coba cek. Maaf Bapak Ibu, salah. Nggak apa-apa ya. Salah, berarti yang benar yang ini Bapak Ibu. Ya. Yang latar belakang budaya peserta didik. Ya, ini sama-sama peserta didik. Ya, nggak apa-apa ya. Misalnya kayak gini Bapak Ibu. Ini kan salah. Misalnya kan salah nih, jadi gimana Pak nanti kita lanjutin atau tidak? Nggak apa-apa, keluarin aja ya. Oke, keluarin aja, jawab lagi balik ya. Berarti kita mulai lagi dari nol. Jadi Bapak Ibu bisa menjawab berulang-ulang ya. Jadi Bapak Ibu jangan takut nanti, oh nanti Pak, nanti ini gimana nih Pak? Nggak apa-apa Bapak Ibu, ini bisa dijawab berulang-ulang. Jadi nomor 1 tadi jawabannya yang ini tadi ya, yang latar belakang sekolah didik. Oke, sorry salah. Yang ini ya, maaf ya, kita ulang aja lagi. Yang ini tadi ya. Oke. Ya, kita jawab. Oke, benar ya. Lanjut, nomor 2. Pembelajaran dengan pendekatan CRT mempertimbangkan komponen berikut sebagai alat pembelajaran yang baik, kecuali minta kecuali bentar ya. Ya, kebiasaan ini masuk, karakter masuk, pengalaman masuk, perspektif perspektif ini masuk nih, perspektif masuk, prestasi ya karena diminta kecuali ya, ini prestasi ini kayaknya Bapak Ibu. Ya benar. Lanjut, nomor 3. Komponen pembelajaran yang dapat melewatkan ya pertimbangan latar belakang budaya peserta didik adalah yang satu
tujuan pembelajaran. Ini kayak iya, materi ajar bukan, kegiatan pembelajaran bukan, sumber pembelajaran bukan, media pembelajaran bukan. Berarti ini nih tujuan pembelajaran. Benar ya? Lanjut. Guru perlu memiliki kesadaran multikultural yang kritis untuk yang pertama menguji nilai budaya secara objektif, bukan ya. Menguji kepercayaan secara objektif, bukan. Menguji kepercayaan secara objektif, bukan ya. Memberikan kepekaan yang besar terhadap sejarah, bukan. Mengembangkan keterampilan interpersonal. Ini nampaknya guru perlu memiliki kesadaran multikultural. Oh, sorry, saya kira ada kecuali tadi. Kalau guru perlu memiliki kesadaran multikultural yang kritis. Ya, kalau ini ya benar semua nih. Menguji kepercayaan, memberikan kepekaan, mengembangkan, ya semua benar nih Bapak Ibu. Ya, saya kira ada kecuali tadi. Kalau kecuali ya masuk ya. Karena ini yang diminta nggak ada kecualinya, ya semua benar nih. Oke, benar ya. Lanjut, soal nomor 5. Manfaat dari pembelajaran dengan pendekatan CRT adalah kecuali. Ya, ini baru ada kecuali. Ya, kalau yang kecuali berarti meningkatkan motivasi belajar peserta didik, ini masuk ya. Meningkatkan keterlibatan peserta didik, masuk. Meningkatkan keterampilan sosial dan emosional peserta didik, masuk. Meningkatkan kepuasan peserta didik dan guru, masuk. Meningkatkan kehadiran peserta didik di sekolah, ini bukan nih karena diminta kecuali. Oke, lanjut. Benar ya. Nomor 6. Salah satu tahapan pembelajaran dengan pendekatan CRT adalah identitas pendidik. Pada tahapan ini diharapkan. Oke, yang pertama, peserta didik diajak untuk mengenal identitas budaya orang lain dan mengambil maknanya. Yang kedua, peserta didik diajak untuk mengenal identitas budaya orang lain dan mengaitkan dengan budaya sendiri. Ini bukan dua-duanya. Kemudian, peserta didik diajak untuk mengenal identitas budaya orang lain dan merefleksikan hal tersebut dengan karakter dirinya. Bukan. Yang ini peserta didik diajak untuk mengenal identitas budayanya sendiri yang berkaitan dengan materi yang akan disampaikan. Ini benar nih kayaknya. Terakhir kita cek dulu, peserta didik diajak untuk mengenal identitas budaya sendiri yang berkaitan dengan budaya negaranya. Ini enggak nih ya. Jadi yang paling benar yang ini nih Bapak Ibu. Ya, kita jawab. Oke, benar. Nomor 7. Pada suatu pertemuan peserta didik, Pak Widi sangat antusias ketika membandingkan hasil diskusi terkait budaya dengan topik yang sedang mereka pelajari. Namun Pak Widi pun menyadari bahwa beliau perlu mengambil peranan dalam diskusi tersebut agar pembelajaran tetap pada jalurnya. Dalam hal ini Pak Widi dapat berperan sebagai ya yang diminta peran ya. Yang pertama motivator. Oh, tidak nih. Fasilitator. Ya, ini nampaknya benar. Pendamping bukan, instruktur bukan, pengambilan kesimpulan. Ya, fasilitator. Jawab benar ya. Nomor 8. Pak Raffi sedang melakukan pembelajaran dengan pendekatan CRT di kelasnya. Peserta didiknya kebingungan mencari benang merah antara materi yang sedang dipelajarinya dengan budayanya. Hal yang dapat dilakukan Pak Raffi adalah meminta para peserta didik untuk saling berkolaborasi dan mencari informasi dari berbagai sumber. Ini iya. Meminta para peserta didik untuk berusaha memecahkan permasalahan tersebut sebisanya. Bukan. Meminta para peserta didik untuk mencari jawaban pada buku teks. Bukan. Meminta para peserta didik untuk mencari jawaban pada warga sekolah melalui wawancara. Bukan. Meminta para peserta didik untuk berdiskusi dan bila masalah belum terpecahkan langsung diberikan solusinya. Bukan ya. Ini kayaknya ya yang tadi ya, meminta para peserta didik untuk saling berkolaborasi dan mencari informasi dari berbagai sumber. Oke, kita jawab. Oke, benar. Lanjut, nomor 9. Dava adalah seorang peserta didik asal Kalimantan. Dia mengikuti orang tuanya pindah rumah ke Bandung.
Teman-teman di sekolah mayoritas bersuku Sunda. Dava merasakan kesulitan untuk beradaptasi karena perbedaan budaya. Berikut ini hal yang dapat diprioritaskan guru untuk membantu Dava, kecuali. Oke, yang pertama ini yang minta dikecuali ya. Menciptakan hubungan yang saling menghargai antara sesama peserta didik apapun kondisi latar belakangnya. Masuk, karena minta kecuali berarti bukan. Kemudian lanjut, memberikan sikap yang ramah untuk membuat ia merasa nyaman. Ya, ini benar, karena kecuali berarti bukan. Memberikan sambutan yang baik dari sesama peserta didik maupun guru. Ya, ini juga benar, tapi kecuali. Memberikan motivasi agar ia tidak merasa rendah diri di hadapan teman-temannya. Ini juga benar, karena tapi diminta kecuali. Yang terakhir, memberikan kelas tambahan bahasa daerah secara gratis agar ia dapat meningkatkan kemampuan akademiknya. Ini aneh nih. Ya, ini nampaknya nih ya, kecuali yang diminta. Yuk kita jawab. Benar Bapak Ibu. Lanjut terakhir nomor 10. Ibu Asri adalah guru bahasa Inggris. Hari ini Ibu Asri ingin peserta didiknya bercerita tentang makanan tradisional. Dengan menggunakan bahasa Inggris, kegiatan yang dapat dilakukan oleh Bu Asri kecuali. Nah, kecuali yang diminta ya. Baik, yang pertama, menghadirkan penjual makanan tradisional setempat sebagai salah satu inspirasi peserta didik dalam membuat cerita. Ini yang diminta kecuali ya. Bukan. Menghadirkan berbagai macam makanan tradisional, kemudian meminta peserta didik memilih salah satu untuk dijadikan sebagai bahan cerita. Bukan mengajak peserta didik membuat makanan tradisional sebagai bahan untuk membuat cerita. Ya, ini benar nih kayaknya. Tandai aja dulu. Ya, kemudian meminta peserta didik mencari informasi tentang makanan tradisional dari berbagai sumber dalam membuat cerita. Bukan menayangkan video yang menceritakan jenis-jenis makanan tradisional sebagai referensi peserta didik dalam membuat cerita. Ya, ini juga bukan. Berarti ini ya Bapak Ibu ya. Ini yang paling tepat nih. Mengajar peserta didik membuat makanan tradisional sebagai bahan untuk membuat cerita. Kita jawab. Iya, benar. Ya, benar semua Bapak Ibu ya. Kembali ke modul ya Bapak Ibu ya. Kemudian setelah ini centang hijau semua, terbukalah cerita reflektif. Cerita reflektif nanti Bapak Ibu klik di sini, isinya seperti apa Bapak? Nanti silahkan dicek di link deskripsi video ini. Sudah saya bagikan ya, cerita reflektif. Ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu untuk pembahasan tentang menerapkan pendekatan culturally responsive teaching pada pembelajaran sudah selesai ya. Nanti untuk video yang ini ya yang sudah selesai ini ya. 1, 2, 3, 4 sudah selesai, sudah saya bahas semuanya, sudah ada tugas-tugasnya di link deskripsi video semuanya. Jadi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini silahkan ambil tugas-tugasnya di sini ya, bisa dijadikan referensi Bapak Ibu. Nah, ya. Untuk yang video terakhir nanti saya buatkan di sini Bapak Ibu ya, untuk menjawab PPA umum 1, PPA umum 2, PPA umum 3. Nanti ini saya buat terpisah saja Bapak Ibu ya. Jadi masing-masing PPA ini ada 25 soal. Ada 25 poin ya. Ini juga sama 25 poin ya. Jadi ini saya benar semua juga Bapak Ibu. Sudah saya isi Bapak Ibu ya. Jadi saya rasa cukup itu saja. Jadi mohon kepada Bapak Ibu supaya mau membantu saya dalam like video, subscribe video, kemudian komentar jangan lupa dibagikan kepada orang lain, kepada teman-teman ibu yang belum kepada teman-teman Bapak Ibu yang belum paham. Supaya apa? Supaya teman-teman Bapak Ibu dapat menyelesaikan tugas-tugas yang ada di menu sertifikasi pendidik. Kasihan teman-temannya ya Bapak Ibu ya. Saya juga di sini mau berbagi Bapak Ibu ya. Mau berbagi kepada Bapak Ibu supaya Bapak Ibu bisa menjawab tugas-tugas yang ada di menu sertifikasi. Dan saya bagikan juga tugas-tugasnya supaya memudahkan Bapak Ibu guru
dalam mengerjakan tugas atau menyimpan tugas-tugasnya Bapak Ibu ya. Jadi cukup sekian saja. Nanti kita berjumpa lagi di video yang ini Bapak Ibu ya. Ya, yang video menjawab ini ya, post test ini Bapak Ibu ya. Saya buatkan khusus nanti. Oke Bapak Ibu, terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.